Shalom, puji nama Tuhan. Sungguh sebuah sukacita besar kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah di dalam kasih kemurahan Tuhan. Kita sudah memasuki bulan kedua di tahun 2021. Kiranya penyertaan Tuhan selalu menyertai kita. Dan pada pagi hari ini kita akan bersama-sama juga akan mengikuti ibadah perjamuan kudus. Kiranya kasih kemurahan Tuhan itu selalu mengingatkan kita kasih-Nya, pengorbanannya dalam kehidupan kita.
ketika kami berada di dalam lindungan-Mu, kami akan menjadi seorang yang diluputkan dari kesukaran. Kami diluputkan Tuhan dari segala kesulitan, karena kami memiliki Allah yang besar. Kami memiliki Allah yang luar biasa, yang selalu menyertai setiap langkah kami. Mungkin kami terjatuh, tetapi kami tidak akan sampai tergeletak, karena tangan kuasa-Mu yang selalu menyertai kami. Bapa, pagi hari ini biarlah kami menghampiri hadirat-Mu dengan ucapan syukur, dengan hati yang haus untuk kami berjumpa Allah yang kami kasihi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Beracaralah Engkau Tuhan di pagi hari ini dengan kebaikan dan kemurahan. Mari bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Kita akan menyuarakan ayat firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini adalah janji Tuhan bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepatnya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tenung tidak akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadamu, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan. Biarlah dari Mazmur 91 ini kita boleh diingatkan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita.
kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mujizat-Mu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tetap sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari umat yang percaya bersama-sama kita mau katakan amin. Berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Allah kita. Sungguh Dia Allah yang luar biasa. Yesus Tuhanku ajaib. Ya, kita mau bersuka cita sebab Dia Allah yang luar biasa. Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya, mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib, Yesus Tuhanku ajaib, amin. Heran perbuatannya, oh tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya, mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Amin Tuhan, haleluya, untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Selama-lamanya Tuhanku ajaib. Selama-lamanya Tuhanku Puji nama Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Mungkin dunia mengatakan itu tidak mungkin, tetapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah kita. Sungguh Dia Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Tuhan, biarlah kita selalu bersandar, berserah sepenuh kepada Tuhan. Kita akan angkat satu pujian yang mengatakan gandol Gusti, hanya gandol Gusti saja kita akan mendapatkan keselamatan. Mari kita memujikan Tuhan dengan iman kita, dengan hati yang benar-benar sepenuhnya percaya. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Sabendo, dino mungkin gandol Gusti.
percaya dan berharap kepada Tuhan akan selalu dilimpahi dengan kebaikan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saat ini kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan untuk menuntun setiap langkah hidup kita. Karena hanya di altarnya saja kita akan menemukan jawaban-jawaban dari kehidupan kita. Kesulitan mungkin yang kita hadapi, sakit yang kita hadapi, ketika engkau datang kepada Tuhan, Dia akan memulihkan, Dia akan memperbarui apa yang salah dalam hidup kita. Asalkan kita merendahkan hati kita, datang hati dan hidup kami.
Sungguh kami percaya Tuhan, Engkau melakukan mujizat-Mu, pemulihan demi pemulihan Engkau lakukan untuk setiap umat-Mu Tuhan. Kesembuhan terjadi bagi setiap umat yang saat ini terbaring sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang mengasihi setiap umat-umat-Mu. Engkau tidak akan pernah Tuhan melewatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, sesuatu yang indah Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Menyatakan isi hati-Mu Tuhan, menyatakan kehendak-Mu dalam hidup kami melalui firman yang akan Kau sampaikan atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari umat yang percaya bersama-sama kita mengatakan amin. Shalom umat Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita telah bersama memuji, mengagungkan Tuhan, dan kita bersyukur untuk minggu yang pertama di Februari ini. Kiranya Roh Kudus yang akan memberkati kita semua sehingga kita dapat menerima kabar baik dari Tuhan dengan sukacita dan siap melaksanakannya dengan gembira. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema daripada renungan Alkitab di pagi hari ini adalah segala puji bagi Sang Raja kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Marilah bersama-sama kita membaca Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke 103. Mazmur pasal 103 ayat yang ke-19 dan 22. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mari berdoa. Bapa surga, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu sehingga pada minggu yang pertama di Februari ini kami boleh bersama-sama membangun ibadah dan pelayanan bagi Tuhan, dan kami siapkan hati kami, hidup kami bagi-Mu ya Tuhan. Silakan Engkau berfirman, menyatakan isi hati-Mu. Kami siap, dan hamba menyerahkan diri hamba dalam bimbingan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan di pagi hari ini tentang
Terpujilah Tuhan Yesus Sang Raja kemuliaan. Kita semua sebagai umatnya seyogianya selalu membangun kepujian bagi Tuhan Yesus Sang Raja kemuliaan. Memuji, mengagungkan Dia bukan hanya pada waktu Anda senang, berhasil, sukses, banyak rezeki dan lain sebagainya. Bukan hanya karena itu. Mari bersama-sama kita memahami apa yang Tuhan kehendaki bagi kita sehubungan dengan mengagungkan, memuji, memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Raja kemuliaan. Saudaraku, dalam Mazmur pasal 103 ayat yang ke-19 sudah dikatakan, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai umat Tuhan perlu menyadari bahwa Beliau telah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan Yesus yang telah menebus saudara dan saya, tahtanya telah ditegakkan di sorga. Artinya bahwa pusat pemerintahannya itu berada di sorga. Pusat pemerintahannya, tahtanya itu berada dan sudah ditegakkan di sorga mulia. Nah, dan dinyatakan bahwa kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu di alam semesta raya ini, di bumi dan di surga. Kerajaannya berkuasa, berdaulat atas segala sesuatu di bumi dan di surga. Alam semesta raya yang besar dan luas, di mana kita berada di salah satu bagian dari alam semesta raya ini, yaitu di planet bumi ini, di bumi Indonesia. Saudaraku, Tuhan kita Yesus Kristus, kerajaannya berdaulat atas segala sesuatu. Ini yang harus kita pahami. Ini yang harus kita hayati. Itu berarti siapapun dan apapun yang bersedia dijumpainya, bersedia berada dalam komandonya, serta ngabulo atau menghamba kepadanya, kita pasti terhubung dengan surga, di mana tahta daripada Yesus Tuhan
Sang Raja mulia itu telah ditegakkan. Kalau Anda dan saya, pribadi kita, setiap situasi kondisi yang ada di sekeliling kita, bersikap terbuka kepada lawatan Yesus Kristus, Tuhan Raja kemuliaan, dan kita mau berada dalam komandonya, so pasti kita terhubung dengan surga. Pasti terhubung dengan surga. Kerajaan Allah berdaulat atas hidup kita, atas setiap situasi kondisi yang ada di sekeliling kita. Nah, kita harus memahami hal ini, menghayatinya, bersyukur kepadanya bahwa Tuhan Yesus Sang Raja kemuliaan memiliki tahta yang sudah ditegakkan di surga, dan kekuasaan kedaulatan kerajaannya itu atas segala sesuatu di alam semesta raya ini. Saudara, berbahagialah Anda yang rela dijumpai dan menyambut Dia dengan sepenuh hidupmu. Anda yang menyerahkan diri dengan segala situasi kondisimu, menyerahkan diri menghamba kepadanya. Berbahagialah Anda. Kenapa? Karena Yesus menghubungkan Anda dengan surga. Yesus menghubungkan Anda dengan kerajaannya di surga. Oh saudaraku, ada banyak kesukaan, kebahagiaan yang mulia yang tersedia dalam kerajaan surga, yang akan juga diberikan kepada orang-orang milik Allah yang mempersembahkan dirinya kepada Tuhan, berpaut kepadanya. Berkat kerajaannya itu pasti menghampirimu, karena kerajaannya berdaulat atas alam semesta raya di mana Anda berada, termasuk berdaulat atas segala situasi kondisimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbanggalah kepada Tuhan Yesus. Aku bangga akan Tuhan Yesus yang rela mendatangi diriku, menjumpai diriku, menebus diriku, menghubungkan diriku dengan surganya yang mulia, sehingga aku beroleh berkat kerajaannya, keselamatan, damai sejahtera, kasih karunia yang memberi kemampuan ilahi bagi kita untuk hidup bagi Allah. Segala tuntunan dari Roh Kudus juga merupakan berkat kerajaan Allah bagi dirimu dan diriku. Inilah alasan yang paling mendasar untuk kita mengagungkan, memuji,
menyembah, memasyurkan Dia. Nah, saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita juga mengenal akan tanggung jawab kita sekarang sebagai umat tebusannya. Kita bertanggung jawab pertama untuk rajin mendekatkan diri kepadanya serta menempatkan diri dalam kondisi yang paling ideal untuk mendengar sabdanya, mendengar suara firman-Nya. Setiap hari kita berkewajiban untuk rajin mendekatkan diri kepadanya. Tuhan sudah menebus kita. Tuhan Yesus sudah menebus kita. Dia sudah membuka jalan bagi kita untuk connect dengan kerajaan Allah. Kita harus rajin membangun diri, mendekatkan diri kepadanya, berada dalam kondisi yang paling ideal untuk mendengarkan sabdanya, perintahnya, kehendaknya, pesan-pesan, bahkan tegurannya sekalipun. Setiap hari kita harus punya rasa haus seperti itu, rasa lapar seperti itu. Yang kedua, setelah kita mendengar firman-Nya, kita harus bersegera melakukan apa yang disabdakannya kepada kita pribadi, apa yang dipesankannya secara pribadi kepada dirimu dan diriku. Mari bersegera kita melakukannya. Jangan mengeraskan hati, jangan menunda-nunda, karena waktu kita adalah sekarang. Saat kita sudah mendengar suaranya, itulah saat yang paling baik untuk kita bersegera melakukannya. Itulah tanggung jawab kita, saudaraku. Dan melakukannya bukan dengan terpaksa, melakukannya bukan dengan berat hati, melakukan firman-Nya dengan sukacita, dengan lapang hati, dengan rela, dengan ikhlas. Niscaya Tuhan berkenan kepadamu. Yang ketiga, bangunlah puji dan sembah kepadanya di segala situasi kondisi hidupmu. Percayalah bahwa Tuhan Yesus, Sang Raja kemuliaan, kerajaannya berdaulat atas segala sesuatu di alam semesta ini, juga segala sesuatu yang terkait dengan hidupmu. Apa saja kondisi kita, situasi yang ada dalam diri kita, tidak dapat mengalahkan kuasanya. Kuasanya yang akan mengalahkan situasi kondisi. Itu yang harus kita percaya.
Itulah kebenaran yang dideklarasikan olehnya, bahwa kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Kerajaannya berdaulat atas segala sesuatu di alam semesta raya ini. Itu berarti termasuk dalam segala sesuatu yang terkait dengan situasi, kondisi yang spesifik dalam hidupmu. Saudaraku, pujilah Tuhan karena itu. Jangan khawatir, jangan takut, jangan gelisah, jangan bingung oleh segala situasi kondisi yang sedang terjadi di sekelilingmu. Percayalah, kerajaan Allah berdaulat atas situasi kondisimu, dan Tuhan pasti selamatkan Anda. Tuhan pasti bela Anda. Tuhan pasti mendatangkan hal-hal yang baik dari kerajaannya untuk Anda. Karena Anda dan saya adalah miliknya, umat miliknya. Mari kembangkan tanggung jawab kita dan sambutlah Sang Raja mulia, serta puji dan sembah Dia selalu dalam segala keadaanmu. Saya percaya Tuhan akan beracara. Tuhan Yesus Sang Raja mulia akan beracara indah dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita bersiap sedia untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus melalui sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Mari siapkan roti dan anggur bagi Anda dan keluarga. Dan mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa surga, terima kasih untuk kasih dan kebaikan-Mu. Engkaulah Tuhan, Sang Raja kemuliaan. Tahta-Mu telah ditegakkan di surga. Pusat pemerintahan-Mu adalah di surga. Dan kerajaan-Mu berdaulat atas alam semesta raya ini. Kerajaan-Mu berdaulat atas kehidupan kami. Karena itu kami mau bersyukur dan membangun kedekatan dengan diri-Mu melalui pertolongan Roh Kudus. Kami mau senantiasa mendengar akan suara-Mu, bersegera untuk melakukan apa saja yang Kau perintahkan. Karena bagi orang-orang yang mau mendekat kepada-Mu, menyambut Engkau memerintah dalam hidup kami, kepada orang-orang yang demikianlah Engkau menghubungkan kami dengan surga-Mu. Segala berkat kerajaan-Mu pasti dicurahkan merata dalam kehidupan orang-orang milik-Mu yang mau melakukan perintah-Mu, yang mau bergaul karib dengan-Mu, memuji mengagungkan Engkau senantiasa.
Kiranya Roh-Mu yang kudus akan menolong kami semua. Terima kasih dan kami bersyukur untuk kesempatan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus melalui sakramen perjamuan kudus di pagi hari ini. Layakkanlah kami untuk menikmati persekutuan yang indah dalam perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman-Nya berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengangkat roti di tangan kanan kita kepada Tuhan. Haleluya. Bersyukur kepadamu atas segala karya pengorbananmu di kayu salib pada saat Engkau di Golgota, ya Tuhan. Kami angkat roti ini sebagai tanda hormat kami kepadamu. Bukankah roti yang kami akan pecahkan dan makan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita makan bersama. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Bukankah cawan anggur yang kita tunjukkan kepada Tuhan dan segera kita minum daripadanya adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama. Mari angkat kedua belah tanganmu. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar. Kami percaya oleh persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, kami sekalian dilawat kembali, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Semangat pengabdian kami
dibangun kembali. Haleluya. Iman kami, pengharapan kami disegarkan kembali. Kasih kami kepadamu dinyalakan lebih besar lagi. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Ibu Painem, Bapak Sukadi, Saudara Dimas Immanuela, Ibu Tias Linuar, Bapak Widyo Wiyoto, Bapak Yusak Kasmidin, Bapak Henok Triwijaya, Ibu Febe Parmawati, Ibu Lami Krisyanti. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Ibu Mariam, Ibu Satuna, Ibu Markus, Bapak Albius Alipamuji, Ibu Sumarlin, Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Rahel, Ibu Tris, Bapak Sukadi, Bapak William beserta istri. Mewakili segenap jemaat dan pelayan GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun, kami tim Gembala GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun mengucapkan turut berbelasungkawa atas berpulangnya saudara kami yang tercinta ke rumah Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan penghiburan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan. Kita bersyukur atas segala bimbingan Tuhan dalam ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa berkat. Haleluya. Bapa surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang usianya sudah lanjut. Tuhan, kasihanilah mereka, berikan hati yang bergembira, berikan pikiran yang cerah, semangat yang besar untuk mengabdi kepadamu. Tuhan, tambah-tambahkan kepada mereka semua sejahtera-Mu dan berikan kekuatan baru bagi mereka dalam segala keterbatasan fisik mereka. Terima kasih. Kiranya semangat untuk menaikkan doa-doa oleh generasi yang sudah sepuh ini tetap menjadi nyala pelita Kristus yang bermanfaat besar bagi gereja-Mu, bagi hamba-hamba-Mu, bagi jemaat seutuhnya. Terima kasih.
Hamba berdoa juga bagi saudara-saudara yang berulang tahun di pekan ini. Tuhan berkati dengan kesehatan yang prima. Cita-cita harapan mereka dipenuhi dengan segala kebaikan Tuhan. Hamba juga berdoa bagi semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah berjuang, berkorban untuk mempersembahkan pelayanannya bagi Tuhan dan bagi jemaat. Tuhan memberkati para pelayan-pelayan Tuhan. Lengkapilah mereka semua dan urapilah mereka lebih besar lagi, sehingga pelayanannya lebih menyenangkan hati Tuhan dan lebih menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Segala kebutuhan-kebutuhan dalam pelayanan Tuhan memberkati. Berkatilah para pelayan Tuhan, juga keluarga mereka. Tuhan bentengi dengan pasukan malaikat-Mu. Berkat kerajaan-Mu berlimpah atas hidup mereka. Hamba berdoa juga bagi Bapak Presiden, wakilnya, para menteri, TNI dan Polri, juga para medis yang berjuang untuk kesehatan bangsa ini. Tuhan jagai dengan pasukan malaikat-Mu. Tuhan berkati dengan hikmat Tuhan yang luar biasa untuk memimpin bangsa yang besar ini. Berkatilah Indonesia dengan keselamatan, dengan kesehatan yang prima, dengan roh takut akan Tuhan, sehingga bangsa ini hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan jadikanlah bangsa ini, negeri kami Indonesia, berjaya menjadi tauladan bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih. Berdoa pula bagi berkat Malang Gemakasih untuk semua hamba-hamba Tuhan yang tergabung di dalamnya, untuk semua para profesional yang tergabung di dalamnya, para pengusaha juga kami berdoa untuk para pengurusnya. Tuhan memberkati dengan kesehatan, hikmat, akal budi, pengurapan Roh Kudus dan bimbingan Roh Kudus menyertai mereka. Biarlah agenda kerajaan Allah yang menjadi agenda pelayanan mereka semua, sehingga menjadi berkat bagi pemerintah Kota Malang, menjadi berkat bagi rakyat Kota Malang, menjadi berkat bagi gereja-gereja Tuhan di Kota Malang, menjadi berkat bagi para hamba Tuhan di Kota Malang. Terima kasih juga bagi seluruh jemaat-Mu. Akhirnya, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat kerajaan Allah yang bersumber dari Bapa surga berlimpah atas dirimu. Kasih karunia dari Sang Kristus mengalir dalam dirimu, membuat engkau sanggup cakap untuk melakukan segala perintah Allah, sehingga Anda semua hidup sebagai saksi Kristus, gereja Tuhan yang misioner. Pertolongan, bimbingan, persekutuan Roh Kudus menyegarkan iman dan pengharapanmu, imanmu,
sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.